Shalom, salam sejahtera, sahabat jalan yang lurus. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Saya berharap dan selalu berdoa semoga sahabat semua tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan pastinya tetap di dalam perlindungan Tuhan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua sahabat yang selalu setia untuk meluangkan waktu menonton video-video di channel ini, dan juga terus mendukung perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan juga share kepada teman-teman yang lain, supaya teman-teman yang lain juga boleh mendapatkan informasi seputar iman kekristenan. Kiranya Tuhan Yesus Sahabat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di kesempatan kali ini kembali lagi kita akan bersama-sama menyaksikan serta menyimak keberlangsungan suatu diskusi atau debat antara debaters Kristen atau bisa disebut sebagai apologet Kristen, dan juga bersama dengan Ustadz Zuma dan kawan-kawannya. Kita akan melihat bagaimana mereka akan beradu argumentasi dengan data-data yang seharusnya itu bisa dibuktikan kebenarannya. Apalagi Ustadz Zuma sudah mengklaim dirinya sebagai ahli Alkitab. Dan hal inilah yang membuat para debaters ini terus menyerang sejauh mana Ustadz Zuma memahami Alkitab yang diyakini dan dipercayai oleh orang Kristen. Sehingga akhirnya Ustadz Zuma mendapatkan serangan bertubi-tubi dari para debaters atau apologet Kristen dengan melontarkan pertanyaan-pertanyaan mengenai seputar tentang isi Alkitab, supaya kita mau melihat sejauh mana Ustadz Zuma mengerti dan memahami akan seluruh isi Alkitab. Dan karena kita tahu bahwa Ustadz Zuma ini terkenal dengan suka mencomot-comot ayat dan mentafsirkan sesuai dengan gaya bahasanya sendiri. Maka dari itu, tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita simak videonya. Tuhan Yesus memberkati. Awam jadinya apa? Mengklaim dengan kebenaran masing-masing, dengan debat kusir masing-masing, saling penghinaan. Nah, dari hasil penghinaan itu merucut ke mana? Merucut ke dunia real, saling mengklaim kebenaran, saling lapor bahwa ada mencopot atau ada pun yang untuk mereka menafsirkan sendiri, ataupun ada ayat-ayat yang mereka memang sebenar-benarnya itu bukan didasari dengan Al-Quran ataupun hadis. Nah, jadi kalau kita mau supaya tidak saling senggol atau tidak saling cubit, ya sudah hentikan ini. Supaya apa? Tidak rapat kepada media sosial gitu loh. Karena contoh kasar gini, Bang Juma yang debat dengan Bang Sori atau dengan saya. Nah, di situ di YouTube nanti, oh si Juma sudah gulingkan pendeta. Terus terang Bang, terjadi hal-hal seperti itu yang membuat kita ini bahwa, wah ini bukan lagi sebagai edukatif, tapi ini hanya untuk berkepentingan pada orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu loh. Nah, seperti itu. Jadi kalau saya boleh diizinkan bicara sedikit, Bang. Lanjut Bang, lanjut aja. Ya, jadi gini, saudaraku, saya sangat paham apa yang menjadi kekhawatiran saudara-saudara. Nah, kalau saya pribadi, dari asas inilah kemudian saya berangkat untuk terjun ke dunia dialog agama seperti ini. Menurut saya sebenarnya sederhana gitu. Kalau ini mau dihentikan, sangat-sangat sederhana solusinya. Apa itu? Ya, teman-teman Kristen harus kudu cinta terhadap Bible. Dalam arti kata, layaknya orang Hindu, layaknya orang Buddha, layaknya orang Islam. Jadi tidak membuat sebuah kitab yang kemudian kitabnya itu mengacu kepada bahasa-bahasa yang digunakan agama saudaranya. Sama seperti Al-Quran, datang belakangan. Tapi terjemahannya itu tidak pernah kemudian mengambil istilah-istilah prinsip di dalam agama saudaranya. Stop dulu bro. Jadi pengertian kata kekhawatiran di pihak kami, ini seakan-akan Bro Joma menyalahkan kami dan mencoba seakan-akan semua ini tumpuannya ada di kami. Bahkan pengertian kata bahasa-bahasa itu kami salah. Bang Joma mau mengatakan bahwa Quran juga menggunakan terjemahan yang sudah paling benar. Sekarang contoh, ketika di dalam Quran mengatakan atau menggunakan kata Tuhan, itu dari mana coba bro? Terminologinya. Oke, apakah baik. Benar menurut artinya? Ya, jadi gini, Tuhan itu adalah bahasa umum yang digunakan anak bangsa ini, tidak mewakili sebuah agama. Siapapun boleh berhak menggunakan kata itu. Silakan. Dan itu tidak akan menjadi titik sengketa. Orang Hindu boleh gunakan, Buddha boleh gunakan, Kristen boleh gunakan, Islam boleh gunakan. Sebagai anak bangsa, kita punya hak untuk menggunakan itu. Yang jadi masalah ketika Tuhan Anda Yehova, Tuhan Anda Yahweh, Tuhan Anda Theos, di dalam Al-Quran muncul kata itu. Sebentar, kita membahas satu kata sebentar bro. Sebentar. Kita tadi hanya berarti saudaraku, berarti Anda sudah tahu, berarti Anda sudah sadar di sini. Sebentar, saya tahu arahnya bro itu tahu. Ya, berarti Anda sudah merasa apa yang menjadi alasan ini semua terjadi. Gitu.
Ini loh bro, tadi makanya saya angkat istilah kata Tuhan. Etimologi terminologi kata Tuhan itu sendiri siapa yang menggunakan pertama kali? Coba. Loh, ini bukan masalah pertama atau yang kedua atau yang ketiga. Anda kan mencari kenapa dialog ini terjadi. Ini yang kita cari solusinya. Bukan mengklaim satu sama lain. Dudukkan perkara apa yang menyebabkan kita berdebat. Itu dulu poinnya. Anda mau kan tidak ada debat, kenapa nggak dicari solusinya? Kenapa harus Tuhan, kata Tuhan? Kalau kekristenan tidak perlu bro. Ini akidah dan keimanan Kristen itu sudah final. Jadi kami tidak perlu. Maka dari itu ketika Anda sudah final, nama Tuhan Anda diperkenalkan oleh original kitab Anda itu dengan sebutan apa? Memang apa di dalam pengertian Ya, Theos, Muslim. Theon, Kurios. apa itu teos? Coba Anda Indonesiakan. Beda. Nah, makanya ini saudara saya ya. Ini sebentar, Yang masih bisa bijaksana. Ini sudah saya kasih tahu. Yang masih bisa bijaksana, yang masih bisa arif di Perbedaan internal kata Kristen itu, tolong Theos ini dan dengarkan ini. Kurios. Aduh. Ini dengarkan coba. Bela diri padahal dia sudah tahu penyebab kita berdebat karena Pengertian lembaga kata Theos dan Kurios karena beda, teman-temannya. Iya, saya tahu, saya paham. Kalau Anda tahu nggak kenapa perlu. tadi menyamakan? Kalau tadi tahu kenapa menyamakan? Saya tidak pernah menyamakan. Saya Kalau tidak tanya, menyamakan, silakan saya saya tanya menjelaskan. Theos, kemudian Theon, kemudian Kurios di Indonesiakan itu apa maksudnya dalam bahasa Indonesia? Anda harus jujur di sini, silakan. Coba Anda Indonesiakan Theos. Theos di Indonesiakan apa? Santai. Ya. Nah, gini Karena aja, di Bang. Indonesia kekurangan Bang bahasa Juma, untuk udah menjelaskan kita dari kita bahasa di sini rumpun semitik. cari solusi ya. Betul, kita cari solusi. Saya Jadi sudah gini, kasih gini, solusinya, malah Gini, Bang, ya, dibantah ini gitu. Mungkin Bang Juma sudah tahu lah. Bukan tausiah Bang bang Juma di sudah sini. Ini bukan tempat tausiah ya. Kita diskusi Udah, bang udah. Juma. Ya karena itu saya ngomong, karena bukan tausiah, makanya kita bantah-bantahan gitu loh, Oke, Bro. oke. Makanya kalau bantah-bantahan silakan dengarkan Jangan pakai kami pemahaman sebagai orang pengertian. Oh nggak bisa, Anda tinggal jujur aja Theos di Indonesia siang, kan. teman-teman. Theos ketika di Indonesia kan apa artinya? Jadi gini, sebentar Zuma. Juma ini nyerocos Sebentar, kemana-mana. iya sebentar. Boleh saya bicara ya? Saya kan dari Ya, tadi dulu, diam Bang ya. Juma. Inilah Nanti susahnya aja, kalian. Bang. Jadi kita cari solusi dulu biar supaya nanti Iya, betul. ini, Betul. Iya, kan ini lagi cari solusi, tapi saya sudah mendengarkan dua perdebatan yang menurut saya tidak pada posisinya. Jadi gini, kalau Anda menyatakan bahwa suruh merubah diksi-diksi yang ada di Alkitab, sebetulnya sangat sederhana aja sih. Tanpa mengganti pun nggak jadi ada masalah. Persoalannya kan Anda sangat terganggu dengan kata Allah itu. Di mana kalau Allah itu merupakan kami sebetulnya sebutan secara umum, tapi bukan sebuah nama, proper name. Sedangkan Anda, sebentar. Itu masalahnya. Anda diam Bro. dulu Zuma. Dengar dulu dong. Ya, gantian. dengar. Sedangkan di Anda dikatakan Allah itu merupakan nama. Pertanyaannya sangat sederhana. Apakah nama yang disebutkan di Alkitab itu ditulis secara lengkap? Mungkin kita sudah, bukan mungkin, memang pasti kita sedang membicarakan dua hal yang berbeda. Itu aja. Kalau teman-teman Muslim menyadari bahwa itu hal yang berbeda, ya santai-santai aja. Sebut aja nama sendiri. Itu Anda yang tidak menyadari makanya. itu. Tolong giliran saya ngomong sekarang. Ya, Oke? Anda belum masih potong pembicaraan saya kok giliran Anda gimana? Oke, nanti jangan saya dipotong ya. Iya, jadi kecuali pada Alkitab itu dikatakan dan dituliskan sebagai Allah Subhanahu wa taala, baru Anda komplain. Di sini tidak pernah ada yang menyebutkan Alkitab itu nama tersebut. Silakan. Oke, baik. Anda kan membuat forum ini mencari akar permasalahannya. Saya datang sebagai Muslim, akar permasalahannya itu karena lembaga kitab Anda tidak percaya diri dengan agama sendiri. Oke, catat itu, jangan dipotong. Tuhan Anda di dalam kitab original teks Codex Sinaiticus, Codex Vaticanus jelas tertulis Theon, Theos, Kurios. Dalam kitabnya Yahudi yang kalian ambil tertulis Yod He Vav He, Yehova, Elohim, Eli. Sabar. Oke, Adonai ketika diterjemahkan ke Indonesia apa? Adonai itu menjadi Tuhan. Oke, Tuhan. Oke, catat itu ya, Tuhan. Ya. Theos ke Indonesia artinya apa? Tuhan. Kurios dalam bahasa Indonesia apa? Tuhan. Terus bagaimana ceritanya kitab Anda mengambil kata Allah? Allah itu yang dipahami di dalam Elahi, walaupun saya tidak paham betul tentang Elahi menggunakan kata Allah ini. Saya sebenarnya juga kurang setuju dengan penggunaan kata Allah. Nah, ini Sebentar, penyebabnya. Bagus. Sebenarkan dulu, ya. Kalau di Arab sendiri juga ada penyebutan kata Allah. Bahkan di tahun 2006 sampai 2013 terjadi perdebatan sengit di Malaysia penggunaan kata Allah ini, tetapi tetap diperbolehkan bagi orang Kristen. Kenapa? Karena memang dasarnya kata Allah ini dari para pakar-pakar itu sendiri menjelaskan bahwa Allah ini sudah digunakan sebagai bagian dari rumpun bahasa Semitik untuk pengertian yang sepadan dengan Elohim. Allah dari Arami dan Allah bagi Arab. Walaupun nanti akan berbedanya pengertian di dalam Islam itu menjadi suatu nama pribadi. Itu silahkan. Tapi kami Kristen tidak memahaminya seperti itu. Itu saja. Kalau saya pun sekarang ini sudah mulai saya menggunakan penyebutan yang beda dengan Allah, bukan. Saya lebih suka menggunakan Allah.
Iya. Oke, jadi saudara-saudara sudah paham duduk perkaranya kenapa kita berdebat? Ini Bang Juma. Bang Juma. Iya, silakan Pak, silakan. Kita bukan sih mau ini ya, kita cari di sini, kita tidak bilang mau menjelaskan bahwa dari teman Kristen atau dari teman Muslim untuk supaya tidak boleh ada dalam hal perdebatan terkait masalah lintas iman. Sebenarnya perdebatan boleh asal bersifatnya edukatif, kan seperti itu Bang. Tapi yang terjadi selama ini Bang, kalau memang dari Bang Juma ataupun dari Unirifa ataupun dari Yonatan, orang mungkin agak sedikit mengerucut terkait masalah kosakata yang bilang theos ataupun Allah gitu, mungkin ada sebagian yang bilang diambil dari Al-Quran. Yang terjadi di kita punya di sini nih Bang, itu sudah banyak yang mengartikatakan itu Bang. Nah, kenapa saya bilang harus dihentikan itu? Di Indonesia ini sudah banyak menggunakan Alkitab yang sama gitu loh. Dan kita bingung Bang, itu yang menjadi persoalan bahwa harus kembali dulu semua kepada kitab-kitab yang lama gitu loh. Betul, Nah. saya setuju. Harus kembali kepada kitab yang lama ini, karena gini Bang, ini saya sampai omongkan Bang ya. Ada yang pakai kitabnya John Calvin punya, itu yang menolak dari Yohanes 2, Yohanes 3 dengan Wahyu yang mau minta ditafsir, tapi tidak bisa ditafsirkan, itu Wahyu Tuhan, itu lisannya langsung. Dan itu ada yang dipakai. Nah, maksudnya saya nih Bang, itu yang kita harus membenahi di kami punya dapur dulu. Nah, Betul, setuju. waktu terjadi waktu itu Bang, itu waktu itu ulang tahun Alkitab 1000 tahun waktu itu Bapak Paus Inosius di Vatikan Roma itu konsilinya itu Bang. Dan itu yang harus kami pecahkan dulu. Nah, ini 1825 itu baru dibuang dari kitab perjanjian lama itu. Nah, siapa yang tulis? Ini yang dicari tahu. Nah, sampai sekarang Ilahi itu belum bisa memberikan pertanggungjawab yang mana yang harus dipakai gitu loh. Yang siapa yang merubah dari tulisan ini? Siapa yang menjadikan ini Wahyu Tuhan ini? Karena kitab Wahyu Tuhan itu cuma ada 4 kitab, Pak. Gitu loh. Jadi ada 4 kitab ini, itu semua itu masih ada. Dan itu sudah dipecahkan semua. Akhirnya ditulis namanya perurutan. Mulai dari Kejadian sampai Wahyu dengan dikasih namakan Yohanes 1, Yohanes 2, Paulus, Lukas karena mengikuti Yesus Kristus yang mulai dari masa kerasulannya dia. Habis itu peneruslah pada kepausan gitu loh. Nah, ini kitab ini ada, bukan nggak ada. Nah, sekarang ini siapa yang merubah ini kitab dan siapa yang memberikan nama-nama ini semua? Dan itu siapa yang bertanggung jawab di dalam hal itu? Kalau bilang kitab asli, sesungguhnya asli. Kalau bilang pakai bahasa Ibrani, ya benar pakai bahasa Ibrani. Tapi siapa-siapa di dalam situ? Itu loh. Nah, itu dia Bang. Jadi kalau di internal saudara-saudara saja masih belum ada kepastian tentang nama Tuhan, ya inilah yang menyebabkan kita berdebat. Coba Anda lihat antara Islam dan Hindu, Islam, Buddha nggak ada debat itu Bang. Kenapa? Hindu, Buddha percaya diri dengan kitabnya. Mereka tidak menggunakan Jadi- istilah-istilah Islam gitu Bang. Jadi maksudnya saya kan gini Bang, silakan kita edukatif yang baik, tapi dalam arti kalaupun ada yang mencomot segala macam begini, kita tidak bisa mengklaim atau menjas orang itu dia sudah menafsirkan sendiri, karena ini sudah berjalan Bang, itu yang menjadi persoalan. Nah, kalau kita menghentikan satu persatu Bang, juga panjang gitu loh. Nah, bagaimana cara menyikapi ini supaya bisa henti? Nah, itu yang solusi tadi dengan di sini Bang, gitu loh. Supaya Ya. hentikan dulu, kita kalau contoh kasar gini Bang Juma, tentukan dengan Bang Justin, ataupun dengan Erben, ataupun dengan Malikin, bagaimana kita debat khusus ini biar edukatif yang di bawah sambil mendengar. Nah, ataupun mungkin dengan Bang Story, sudah kita room di mana kita saling diskusi ataupun kita saling memecahkan solusi kita. Jadi ada debat, ada cari solusi dan ada untuk supaya edukatif ini Bang jangan sampai ini sudah banyak yang ini Bang. Ada lagi kemarin Alif ini Bang, dia penelitian kitab di Amerika sana bilang Bible gitu. Sampai saya tanya, yang ibu punya data sekarang itu masa kerasulannya Paulus atau masa kepausannya Paulus? Masa kepausannya Paulus. Yang kerasulannya Paulus ada ibu ada data enggak? Enggak ada. Berarti ibu belum bisa dibanding penelitian. Yang penelitian itu masih masa kerasulan. Baru dibuat yang kepausan, baru dibuat yang ke Paus Damasus. Yang pertama kali dikatakan bahwa kita mengumpulkan semua Alkitab yang dari kitab lokal itu, namanya kitab Muratori, akhirnya pakai dengan kitab Marcion dibuat karena dianggap ajaran sesat kitab lokal itu. Terjadi pada waktu itu tuh abad ke-19. Nah, abad 19 ini perjanjian lama itu dikumpul semua, Bang. Itu loh, abad ke-4. Abad 19 itu mulai dibuang lagi. Nah, dibuat kumpul lagi satu Alkitab itu, Bang. Nah, kitab Wahyu ini ada 4 dan itu tidak akan dihilangkan. Dan dalam 4 kitab ini, Bang, kewahyuannya ini, keilahiannya Yesus ini mulai dari Kejadian sampai Wahyu sekarang itu. Dan tapi di perjanjian lama juga ada penguatan data itu. Nah, kenapa itu tidak dibuka semuanya? Nah, menjadikan perdebatan ini jadinya debat kursi, mencarikan kebenaran belum titik ketemu sampai sekarang. Dan itu sampai masanya Bang Juma juga habis juga, masanya ini dari Justin atau masanya Bang Story juga belum selesai ini perdebatan. Karena kebenaran itu ada di satu pihak, di satu instansi yang bertanggung jawab. Nah, yang punya otoritas. Siapa yang punya otoritas di dalam Alkitab ini? Nah, itu kita cari tahu dulu. Di situ Bang. Jadi bukan di kita ini melarang apa enggak Bang. Karena ini masanya sudah dunia ini Bang ya, sudah dengan dunia elektronik begitu canggih. Orang bisa searching di Google, orang bisa mencari kebenaran. Dan situs-situs yang tidak bertanggung jawab juga sudah banyak masuk untuk mencari kepentingan. Nah, dan Arabnya tidak bisa ditafsir atau diterjemahkan, tapi sekarang dengan adanya itu searching, orang bisa sudah buat terjemah. Dan itu
paling sekarang mau tidak mau pemerintah harus mengambil alih untuk terkait kebenaran ataupun terkait masalah luruskan kedua Alkitab ini dulu. Supaya apa, Bang? Supaya kita di bawah ini kesian, gitu loh. Iya, jadi gini, kalau kami dari Islam, dari dulu juga. Sebentar, Bang. Dari Ya, dulu silakan, juga silakan. Mahkamah Agama itu selalu berlindung pada pemerintahan Bang Yudas ya. Apakah kita masih seperti itu? Kita mengetahui bahwa agama itu merupakan hak azazi secara dunia, bukan secara negara saja. Jadi kalau di permasalahan kata Allah itu, saya juga bingung. Apakah kata Allah itu milik satu agama? Itu yang harus yang ada yang nggak berani mengatakan seperti itu. Satu agama tertentu berhak menggunakan kata Allah, bagi saya itu satu konyolan. Itu aja dipikirkan. iya, yang terjadi saat ini adalah ketika umat Islam menyebut Yesus sebagai Isa Al-Masih. Teman-teman Kristen akan teriak, Yesus bukan Isa. Nah, bagaimana dengan Tuhan kami yang adalah Allah, kemudian masuk di dalam kitab Anda tanpa dasar pijakan yang jelas, sebagaimana yang tertera di dalam kitab yang lebih tua dari yang saudara punya? Kan itu poinnya. Kalau bicara iman, Bang Suma juga mengerti lah. Itu kan bahasa iman. Nggak mungkin iman kita sama. Silakan mau menggunakan Yesus itu sebagai nabi kalian, silakan. Justru Kadang-kadang inilah, Bang. Tetapi tolong jangan dipaksakan. Karena gini, Bang Suma, kita bicara kitab suci. Apa yang nama yang tercantum di kitab suci sudah imani saja. Nggak usah diperdebatkan apakah Yesus adalah Isa. Saya pikir itu hal yang konyol gitu. Justru inilah, Bang. Hormatilah. Iya. Hormatilah Allah itu mewahyukan. Hormatilah Allah yang mewahyukan itu. Kalau kita tidak bisa menghormati Allah yang mewahyukan, apakah kita manusia berhak memikirkan hal itu? Tidak, saya pikir. Jadi coba gini, Bang. Coba kita mengandai-andai. Sekiranya lembaga lai Indonesia itu menerbitkan kitab baru, menghilangkan semua istilah-istilah yang digunakan oleh umat Islam. Kira-kira masih ada debat seperti ini di sosmed? Gak akan ada lagi, Bang. Untuk Debat apa? mengenai masalah Allah tidak akan ada lagi. Ya, Tapi debat kalau mengenai debat keyakinan mengenai pasti tidak tetap akan ada. Pasti Loh, akan tetap ada. Contohnya kami dengan Hindu nggak ada. Iya, karena memang tidak mempunyai akar yang sama. Hindu tidak pernah mengklaim bahwa dia adalah berakar dari Yahudi dan Kristen. Lah, Islam tidak pernah mengatakan berasal dari Yahudi. Anda tidak pernah menyatakan seperti itu secara pribadi, tapi apa yang tertulis dalam kitab Anda itu ada di situ. Lah, Al-Quran hanya menerangkan tentang Tauratnya Nabi Musa. Anda menyebutkan di kitab Anda mengenai Taurat dan Musa. Nah, terus? Ada di mana itu? Itu ada di ajaran Yahudi. Nah, Adakah akar yang kalau terus Anda hanya memakai Anda Islam kalau tidak memakai Taurat dan apa yang dijabarkan dari Taurat sampai dengan Kristen tidak ada bunyinya. Maksudnya gimana? Tidak akan ada berakar dengan kakak agama bila tidak membicarakan mengenai Yahudi dan Kristen. Tidak ada bunyi Di Islam nggak ada bahas Kristen. Di Islam nggak ada bahas Kristen. Anda barusan tadi menyatakan bahwa Anda merasa ada orang-orang Kristen mengatakan bahwa tidak sama antara Isa dan Yesus. Ya, sedangkan Yesus itu Anda mengklaim Isa itu adalah Yesus. Loh, itu disebabkan dengar. Itu disebabkan karena kitab Anda yang latah. Ngerti nggak Bagaimana Anda? kitab kami yang latah bila kami Belum- sudah ada dulu abad belum- pertama dan Anda berada belum di abad ada. ketujuh. Oh, Dengan sabar. tanpa bisa menjelaskan. Inilah tanpa bisa masalahnya. menjelaskan Inilah akar apa itu. permasalahannya. Kitab Anda itu baru tadi pagi. Anda katakan abad pertama. Baru tadi Inilah pagi. Yes. Dari tadi pagi. Yes. Aduh, berarti Yes. memang secara kau itu sangat jeblok. Inilah sebabnya. Cuma dekat-dekatan toh. Jadi begini. Tadi pagi kalau kitab Anda itu. Kalau kau bicara itu mengenai Yesus dan Anda persamakan Yesus itu adalah Isa, itu jeblok. Nggak ada isinya itu Al-Quran. Loh, itu kitab kami. Itu kitab kami. Kenapa Ya, Anda tidak akan usir? ada isinya. Ayo. Ya, Hah? itu Karena kitab kau kami. mengkaitkan semuanya itu antara Yahudi dan Kenapa ajaran Anda yang sampai usil? di Kenapa kayu. Anda Bukan usil? masalah usil. Yang usil itu Muhammad dan Allah. Loh, kenapa Anda usir? Kitab saya tidak membahas Kristen. Kitab saya tidak membahas Yesus. Kitab saya membahas kitabnya Nabi Musa. Karena Allah Apa tidak hubungannya mengerti, nih? karena Allah tidak bisa membedakan antara Ini dia, Nasrani ini dan dia. Kristen. Nah, Itu yang jadi persoalan. Jadi saudara Yudas, inilah penyebabnya dialog itu terjadi. Jadi jangan Anda heran. Ya Ini kan dia. ngapain kesini, ngapain kesini? Ini. Cuma memang kurang wawasan teman-teman ya. Nah, Anda mengatakan kitab Anda di abad pertama. Tapi yang ada di tangan Anda itu adalah kitab yang ke-Islam-Islaman. Kitab abad pertama itu ke Yunani-Yunanian, bukan ke Islam-Islaman. Lembaga kitab Anda baru berdiri tahun berapa? 1954. Nah, itu dia makanya aku bilang, kitab yang Anda gunakan itu bukan Jadi kitab dia abad ini memang pertama. cacat logika. Oh, bukan Bagaimana begitu. membedakan antara kitab Alkitab itu dengan 1958 dikaitkan dengan lalu berdirinya. Coba. Aduh, Coba lihat. kamu cacat. Coba lihat. Ya kan? Coba Jadi lihat. memang kami tidak pernah akan ada kebohongan. Karena kenapa saya bilang? Kalau
Kalau tidak bohong, kenapa tidak bohong? Kalau Anda kitab Anda tidak bohong. Islam, makanya saya tidak mungkin berbohong. Kalau tidak berbohong. Kalau tidak berbohong, kenapa kitab Anda disebut dengan sebutan Alkitab? Nanti dulu Bang Juma. Kenapa Paulus disebut rasul? Kenapa Tuhan Anda disebut Allah? Kenapa kitab Anda disebut rasul? Kenapa Paulus disebut rasul? Cuma berbicara mengenai bahasa, tanpa mengenai Katanya tidak bohong. Katanya tidak bohong. Sampul kitab aja pakai nama lain Al-Quran, Alkitab. Katanya bukan pembohong. Dan bahasa sekarang sudah menjadi serapan umum. Inilah yang menyebabkan debat itu terjadi. Jadi gini Bang Juma, gini. Jadi jangan heran kalau kami selalu mendebati Anda karena kalian tidak percaya diri dengan kitab Anda sendiri. Tidak percaya diri dengan Tuhan Anda, gitu loh. Gini Bang Juma, gini Bang Tidak Juma. punya harga diri kalian itu. Ya silakan Bang. Nah, inilah Gini, yang susah kita bicara. kenapa Paulus itu dikatakan rasul? Karena Nah, digenapi kenapa? dengan 12. Gini Bang, digenapi 12 kenapa? rasulnya. Oke, digenapi 12 rasul dulu Bang, karena saya orangnya nggak suka debat. Iya. Habis itu ketika Paulus ini kan kepausan pertama di Vatikan Bang. Ini kita dengar dulu. Akhirnya dia ini jadi di dalam Alkitab juga namanya Rasul Paulus ataupun Santo gitu, Santo Paulus. Di Karena kitab Santo mana itu, Paulus Bang? Sebentar bro. Yang di bawah itu bilang si Juma dikeroyok. Kalau yang ada minat naik aja. Ayo. Enggak, saya aja sendiri. Kita keroyokin, kita saling Iya, Bukan, iya. kita keroyokan, kita saling mau cari ini nggak ada kebenaran, buka Bang. ayat apa Bang. Jadi gini Bang. Kalau kalian mau naik silakan minta sama hostnya. Kan Enggak usah. Saya aja sendiri kalian kelabakan, enggak usah. Labakannya Juma. Bang Yudas silakan. Anda kelihatannya lebih arif, silakan Bang. Bukan Jadi masalah gini, Bang. arifnya, karena kamu meremehkan. Anda yang tidak punya malu, ngambil istilah Kamu Islam aja yang enggak punya malu. nggak punya wawasan Nah, ini masalah Bang. kosakata bahasa itu. Silakan, sudah Bang menjadi Yudas. serapan. Silakan, Jadi Bang Yudas. menggunakannya, bro. Kamu aja Jadi yang kurang ilmu sebentar Bang, pengetahuannya. satu dulu aja. Iya, Ini kita silakan. bicara agama yang diterjemahkan loh dalam bahasa. Jadi Bang, Emang ada kalau bilang masalah? Sebenarnya nggak ada masalah kan? Jadi kalau bilang, Bang Yudas, silakan, kalau bilang Bang ini Yudas. Bang, kitab ini Bang terjadi itu tuh semua perkumpulan kitab itu Bang itu di abad keempat. Ya betul, saya paham. Saya hafal ada betul 3 itu. pilar Bang. Alkitab Ya. harus punya otoritas. Ya, Alkitab ini harus punya 3 otoritas. Waktu belum diangkat masih belum diangkat kepausan Bang. Itu Paulus sudah memberikan satu Alkitab suratnya Bang. Akhirnya karena banyak kitab-kitab lokal yang dipakai, termasuk kitab Marcion dan kitab Muratori, dikumpullah semua kitab yang itu tidak boleh dipakai lagi karena ada yang sebagian mengajar pengajaran sesat. Harus ambil 4 Alkitab termasuk kitabnya Paulus itu. Nah, karena dia masih belum diangkat kepausan, makanya dia masih dianggap 12 rasul itu, Bang. Setelah dia sudah kepausan, dia dianggap Santo Paulus. Itu loh. Nah, itu karena kepausan pertama. Di mana kitabnya dia yang ada sekarang itu, Bang? Nah, itu ada di kitab Tobi ceritanya, di 1 Salomo. Nah, itu yang belum dipakai. Nah, sekarang yang dipersoalan sekarang ini ada dari kami punya nih, ada yang hanya untuk pertahanan dari perjanjian baru dan ada yang pakai perjanjian baru dan perjanjian lama. Dan sekarang yang perjanjian baru yang diklaim dari musuh ini yang mana gitu loh, Bang? Maksudnya saya kayak gitu, yang merasa Anda mengganjalkan. Seperti itu dulu Bang. Oke, baik. Saya paham betul. Secara fragmen, kitab saudara, Codex Vaticanus, dan juga Sinaiticus, itu lengkap manuskripnya abad ke-4. Saya paham. Peshitta Suryani abad ke-5, Codex Aminatius abad ke-5 dan abad ke-8. Yang saya pertanyakan di sini adalah, di kodeks-kodeks yang ada, baik yang Suryani atau Taurat Samaria dalam bahasa Aram atau Koptik, di situ apa tersedia kata Allah? Ada kata Alkitab. Kalau tidak ada, ini duduk perkara yang harus teman-teman Kristen jujur. Bahwa itu diambil belakangan setelah mengikut kepada mayoritas Islam khususnya di negara kita ini. Jadi perkara kenapa dialog itu terjadi, debat itu terjadi. Karena kalian mohon maaf menggunakan istilah Islam yang tidak pada tempatnya. Andai saja istilah Islam itu, sabar, istilah Islam itu diambil dan dimanfaatkan, digunakan pada tempatnya, nggak masalah. Ini bukan pada tempatnya. Paulus, sejak kapan Paulus disebut rasul? Bang, izin turun Bang Satori, saya ikut dongok dengan omongan Juma. Nah, makanya Anda malu kan? Sejak kapan Paulus disebut rasul? Nanti di Indonesia baru Paulus itu disebut rasul. Anda nggak ngerti apa itu rasul? Nggak ngerti kalian itu? Sebentar. Kamu bicara atas agama Islam kah? Saya Yes. satu ini aja. Betul. Iya. Ya. Sudah ada izin kamu dari ulama? Bicara Nggak ada istilah ada dari izin dari ulama. Nggak ada itu Bang. Ini kita sedang membahas kenapa debat Islam Kristen itu terjadi dan bagaimana solusinya untuk menghentikan. Cuman satu, Kristen harus percaya diri menghilangkan istilah Islam di dalam kitabnya. Cuman itu solusi. Ini bicara pribadi. Nah, kalau Anda tidak ingin menghilangkan itu, berarti Anda ingin debat ini terjadi terus. Jadi ternyata apa yang dia pahami mengenai perdebatan ini yang terjadi memang sangat cacat.
Perdebatan ini terjadi karena kalian itu kitabmu itu menyatakan bahwa Yesus Isa itu dikatakan sebagai Yesus lahir di pohon kurma. Justru debat ini terjadi. Apa urusannya? Apa urusannya? Ketika Nabi Isa itu lahir di pohon kurma, apa urusannya? Itu kitab saya. Isa itu atau Yesus yang kau bilang itu seperti Isa itu lahir di Nabi Isa lahir di pohon kurma. Apa hubungannya dengan Anda? Itu jadi kitabmu itu mengambil dari kitab-kitab palsu. Terus apa urusannya dengan Anda dengan kitab saya? Apa urusannya Anda dengan kitab saya? Apa urusannya? Apa urusannya Anda dengan kitab saya? Dengan mengatakan Nabi Isa lahir di bawah pohon kurma. Apa hubungannya dengan Anda? Menyatakan keimanan kami dan menjelaskan kepada orang-orang yang cacat logika mengenai Menjelaskan keimanan apa? Kristen itu Menjelaskan bahwa apa? kami tidak mempunyai hubungan dengan yang namanya Islam. Loh, itu tidak ada hubungannya yang sama mengatakan sekali. Anda punya Jauh hubungan sekali. dengan Islam itu Karena siapa? kalian itu kan mengutip-ngutip. Kalau tidak bisa menyebutkan Taurat, kalau tidak bisa menyebutkan Injil, kalian tidak ada suaranya, tidak ada isinya kitabmu itu. Cuma kasih kawin-mawin dan rampok-merampok itu adanya. Inilah saudara Yudas. Inilah saudara Yudas yang menyebabkan kita berdebat. Ini Kalau Al-Quran mengatakan begini. nabi-nabi yang kalian klaim sebagai nabi-nabi dari Allah yang menciptakan langit dan bumi, kalian gak ada suaranya, tidak ada isinya. Itu yang terjadi. Oke, baik, saya menjawab. Izinkan saya sebentar, Bang. Izinkan saya, Bang. Al-Quran menerangkan kepada kami ya, wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Jangan kau berdebat dengan ahli kitab, ya. Illal ladzina zalamu, kecuali dengan cara baik, melainkan di antara mereka orang-orang yang zalim. Jadi kalian itu mohon maaf, kalian bukan ahli kitab, tapi kalian adalah orang yang zalim. Cuma juga saya mau bilang dengan jadi. Oke, kalian bukan ahli kitab. Catat itu. Kalian bukan ahli kitab, tapi kalian adalah ahli kitab itu apa? ahli kitab orang Yahudi. Umatnya Orang Nabi Yahudi. Musa. Umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa. Kamu itu bukan ahli kitab. Yang dikatakan ahli kitab itu adalah mereka yang mengimani Taurat Musa bahasa Ibrani, Nabi Isa Injilnya bahasa Aramaik. Kalian bukan. Taurat Musa itu yang seperti apa? Dong? Yang jelas bukan seperti kitabmu. Taurat Musa itu seperti Yang jelas apa? bukan kitabmu. Yang jelas bukan Taurat itu kitab. seperti apa? Taurat Musa itu seperti apa? Sudah tidak ada. Kitab Taurat Musa itu sudah ada lagi. Nggak ada lagi ya. Orang Yahudinya sekarang sudah nggak ada juga. Orang Yahudi masih ada. Orang Yahudi masih ada. Orang Yahudi masih ada. Kitabnya sudah nggak ada. Kitabnya sudah nggak ada. Yang datang dari Nabi Musa itu sudah nggak ada. Yang ada pada orang Yahudi kitab apa? Ya, kitab mereka itu adalah bahasa Ibrani yang kemudian mereka sebut sebagai kitab Tanak. Ada juga Talmud. Tanak itu apa? Yes. Kepanjangan itu kan singkatan. Kepanjangan Tanak apa coba, Juma? Ya, saya nggak paham. Nggak paham. Yang Katanya pasti, Taurat nggak ada. yang tapi pasti, bilang Tanak. yang pasti Tanak itu bukan perjanjian lama. Bukan perjanjian lama. Tanak itu dari kepanjang apa singkatan itu? Kepanjangannya apa? Juma coba. Kenapa kamu harus tahu dari saya? Nah, Ada katanya apa? Tauratnya nggak ada. Loh. Coba, Tanak apa? Tanak itu kitabnya orang Yahudi, suatu Iya, akronim dari Tanak itu masing-masing Ibrani. Iya. Coba. Lalu kemudian Itu kan mereka sebut singkatan. Nevi'im, betul, Ketubim dan Dia sama seterusnya. Nevi'imnya, tanya apa? Tanya Disebut Mikra dan seterusnya. Tanak. Eh, Apa coba? Kamu sendiri Tanak itu apa? Tauratnya nggak ada. Kamu sendiri Tanak itu apa? Atau kamu mau bahasa Malah tanya mau saya saya. dengan bahasa Ibrani? Kita baca kitab bahasa Ibrani bisa nggak? Tanak itu apa? Boleh coba? nggak dengan saya? Tanak itu apa? Saya kan Ya, udah jadi- mengatakan sama Anda, jadi teman-teman- Tanak itu adalah kitab yang bisa disebut Tenah atau Tanakh, Tanah atau Iya, apa Mikra. Tanak itu? Ah. Iya, apa itu Tanak? Alah, kok cuma bisa bertanya. Ini kasusnya adalah Iya, bagaimana Tanak itu kemudian debat itu bisa dihentikan di Indonesia ini? Ya, ngerti enggak? Tanya tadi teman-teman ya, Tauratnya nggak ada. Lalu dia Gimana bilang ceritanya? Bagaimana ceritanya supaya debat ini tidak ada di Indonesia? Ya, jadi teman-teman ya. Antara jadi Islam inilah Kristen. sebenarnya Gimana? Gimana? ciri-ciri- Solusinya orang Kristen harus percaya diri dengan kitab Yunaninya. Nggak boleh ke Islam-Islaman. Nggak Tanak boleh. itu sendiri ya, Taurat, Nevi'im, Ketubim ya. Oh, saya paham kalau itu, Bung. Saya paham kalau itu. Kau nggak perlu ajarin saya. Ya, kalau nggak perlu ajarin itu Tanaknya asli nggak? Sekarang kalau Anda ingin berbicara tentang kenapa Indonesia berdebat, oke? Orang Kristen Indonesia harus percaya diri kembali kepada kitab Yunaninya. Oke? Jangan ke Islam-Islaman, bikin malu anak bangsa. Punya agama punya agama dari Yunani, ke Indonesia jadi agama kitabnya jadi agama apa? Ikut agama Islam. Kan malu kalau begitu. Ya kan? Jadi saudara Yudas, penyebab kami itu berdebat dengan kalian karena agama kalian Saya malu ya kan? Justru itu ketampar dia sendiri teman-teman ya. Coba dia nggak sadar yang terakhir itu seolah-olah dia yang lahir duluan.
Halo, Gitu loh. selamat siang. Nggak punya Selamat ilmu siang. Juma ini. Apalagi ini. Bisa menghujat aja. Oh, bentar. Anda menyatakan tadi Zuma katanya menghujat saja. Sebentar bro, Saya biar luruskan. dijelasin dulu tentang tanah tadi. Yang Taurat katanya sudah tidak ada. Padahal orang Yahudi menggunakan kitab itu tanah. Tanah itu ada kumpulan dari kitab-kitab yang Oh, gitu. mereka warisi dari nenek moyang mereka yang sudah disalin-salin itu. Tanah itu sendiri Tauratnya masih ada di situ. Dan itu yang menjadi rujukan kami sebagai orang Kristen, sebagai data sejarah ya. Oke. Jadi di situ ada tanah Tauratnya. Taurat Nefim Saya itu jelasin di boleh mana Nefim itu sendiri juga catatan Hanya dari sok nabi-nabi. tahu Juma itu. Ya, jadi Oke, jangan saya mengatakan jelasin. tidak ada ya, karena saksi hidupnya masih ada orang Yahudinya. Bilang tanahnya tidak ada, Tauratnya tidak ada, gundul Oke, le. saya jelasin Namanya ya. orang sok tahu. Ya Juma itu sok Saya tahu jelasin ya. itu. Sebentar, Nggak perlu tolong dijelasin. dibuka Nggak perlu kamera, dijelasin, tolong Gema. dibuka kamera. Kamu juga kayak Tol- gitu jangan Gema. Tolong dibuka Iya kamera. kan? Ini kitabnya orang dari Katolik. Tolong dibuka, dibaca. Di kitab ini benar kata Bang Zuma. Kami bukan pakai kitab saya untuk menjelaskan kitab Anda. Orang tidak boleh lagi merayakan hari Sabat dan di hari raya nenek moyang, bahkan tidak boleh mengaku dirinya Yahudi. Di sini dikatakan Itu mesbah kami juga ditimbuni dengan tidak pernah barang-barang ada yang haram. menyatakan sebagai orang Yahudi. Sabar. Hubungannya Ini apa? kitab Makabe. Lihat Makabe. Ya katanya Apa ada yang menyatakan kitab Makabe kitab bidat? Kenapa kamu bawakan kitab itu? Apakah kitab ini bidat? Ada yang menyatakan bidat di sini? Siapa yang mau Ini menggunakan data, kata ini Yahudi data. siapa? Kamu Ini juga data kenapa? Zuma. Zuma bilang apa? Kristen bukan Bahwa Yahudi. kitabnya Taurat itu sudah tidak ada. Ini buktinya. Hancur lebur oleh mereka. Mana kitabnya nggak ada mana? Semua orang Yahudi tidak boleh mengaku diri sebagai Yahudi. Ini adalah ajaran. Iya Yahudi, tapi yang dibicarakan adalah kitabnya. Mengaku Catatan dirinya sebagai sejarahnya. Yahudi. Mana Dan catatannya? mereka Kitab sucinya, bro. Untuk Nggak ada, untuk itu dijelaskan di situ. menghormati dewa Sabar. Hei, Ini sabar dong. Gema. Ini data loh. Ini yang Anda saya ngomong dari katakan tadi. kamu sok tahu itu. Anda Gema. ngomong dari tadi nggak menggunakan data dengan Bang Zuma. Nah sekarang saya keluarkan data. Mana kata kitabnya nggak Ini ada? data. Dibahas apa yang kamu bawa? Ini data. Dan orang Yahudi harus menyembah Itulah. kepada dewa Dionysius. Data apa yang kamu bawa? Ini dewa. Data apa? Kamu Kata sadar nggak? apa itu? Pelayan itu apa? Astaga, menghormati dewa. Dan Apa yang kamu ayat bawakan selanjutnya, itu? Cuma kamu ayat selanjutnya, Gema. Zuma bicara apa? Sudah hancur ngerti saya. Taurat. Ini ngomong Dengerin. apa dia? Sejumlah orang lainnya bersama-sama pergi ke dalam gua untuk sembunyi-sembunyi merayakan hari Sabat. Dilaporkan kepada Itu Filipus, apa lalu yang mereka kamu bersama-sama bawakan? dibakar. Makabe Oleh itu karena apa? segan Makabe membela itu. diri karena rasa hormat pada hari kiamat itu. Jadi orang Makabe itu Yahudi menyejarahkan apa, Toga? Jadi ajaran Taurat yang sebenarnya sudah hancur oleh orang Gombal gambul. Sambung kamu itu, ngerti nggak? Loh, ini kitab. Kamu bilang kitab yang saya angkat ini gombal gambul. Iya, tapi ini bukan fokus topiknya, Dul. Ini kitab loh. Terus kedua, sebentar. Saya katakan Anda itu Ini tidak menjawab topiknya, Dul. Sebentar, Bul. Jangan sok pintar, Bang Bul. Ada Bul, Tuhan aja ini. lihat nih ya, lihat ya. Di sini dikatakan Yesus Ini Kristus. apa ini? Aduh, Di sama sini ada saja ternyata. kata-kata Yesus Kristus. Ya, di sini dikatakan apa? Ini Selaber menyatakan di sini Apa Isa yang Al-Masih. dibahas, apa yang dibawa? Kan jangan sok tahu. Gema, kamu tuh baru kemarin sore. Jangan sok tahu apa yang dibahas. Kamu bawa apa naik-naik ke sini? Bawa dalil yang nggak jelas. Apa yang dibahas? Apa yang mau di ini? Nggak ngerti dirimu rupanya. Aduh. Ini kan Kenapa apa sih, ini? Bapak? Inilah akibatnya orang yang belajar dengan orang yang nggak bisa baca tulis ini. Ya teman-teman yang di bawah ya. Kita ngerti itu masalahnya mereka itu tidak fokus ke topik ya. Maaf ya. Halo, Jadi gini cek, loh, selamat siang. Gini teman-teman ya. Iya, host bantu kendalikan lah Kemarin host sore, kalau nanti ini dulu Pak Alip. Nah, sabar dulu Pak Alip. kasih timer ke. Nanti dulu, saya mau bicara dulu. Jangan dulu dipotong saya bicara. Kita suci lah. Monggo Bang Alif. Gini, sabar. Aku mau bicara dulu sebentar ya. Tolong dengarkan Bang, ini Bang. orang Islam ya. Anda itu lahir itu dapat abad ke-7 ya. Sejauh sebelum kamu ada, kami sudah ada. Pahami itu. Dari mana kok ketika Anda lahirnya baru kemarin sore mengatakan kami yang mengambil kata-kata dari Quran. Ini kan gak logis. Tahu malu nggak? Tahu diri nggak kalian? Hah? Kata Allah itu sudah ada sebelum jauh Islam itu ada. Yang dipakai oleh agama pagan. Suku Karis memakai kata Allah itu. Allah itu, kata Allah itu, yang artinya dewa bulan itu, yang dia mempunyai anak Al-Manat, Al-Hijat, apa-apa itu, gitu. Jadi kalian jangan menganggap bahwa Islam itu mempunyai bahasa. Bahasa itu bukan untuk agama, tapi untuk semuanya. Pahami itu dulu. Di situ aja kalian nggak ngerti kok mau mengklaim bahwa kami yang meniru Anda itu loh. Anda itu kan lahir kapan? Harusnya tahu diri, sadar diri di situ. Oke, baik saya tanggapi ya, Pak. Gini, kitab Anda sekarang bahasanya itu menggunakan bahasa apa, Pak? Oke,
inilah yang saya katakan tadi Pak Alif. Anda memahami bahwa agama itu memiliki bahasa. Kitab suci itu adanya kitab suci supaya mudah dipelajari oleh orang. Di mana dia menjadi orang negara apa, makanya diterjemahkan, tetapi tidak akan lari dari teks aslinya. Pahami dulu itu. Saya sekarang tinggal di Indonesia, saya bicara dengan Anda orang Indonesia. Nggak mungkin saya akan berbicara dengan Anda itu bahasa Jerman yang Anda nggak mengerti. Paham itu? Pertanyaan saya, kitab Anda menggunakan bahasa apa? Itu dulu, biar kita ke poin. Oke, ya, dengarkan baik-baik, Alif. Kitab suci itu dari, kalau kita merujuk ke bahasa aslinya, itu kepada bahasa Ibrani, Yunani ya. Tetapi untuk di Indonesia, sekarang saya katakan di Indonesia, ya di Indonesia diterjemahkan mengambil bahasa itu dari kata sarapan dari Aramik. Karena kenapa? Orang Indonesia pada umumnya itu banyak mengambil kata sarapan dari Aramik. Aramik? Kata dari mana? Allah itu berbeda dengan Allah. Anda mau jujur katanya. Kalau mau jujur, ayo kita singkap fakta sejarah ini. Saya makanya tadi tanya, kitab Anda originalnya bahasa apa? Ayo, kalau kita mau jujur-jujuran, jujur-jujuran aja gitu loh. Oke, gini Bang Alif ya. Tolong dipahami dulu apa yang saya katakan ini Bang Alif. Udah, kita diskusi santai aja, nggak usah kita oyo-oyotan, supaya saling dengar gitu aja. Tolong pahami dulu. Gitu. Yang sekarang itu terjemahan itu dikarenakan orang Indonesia yang memakai terjemahan Indonesia. Maka diterjemahkanlah Indonesia. Tetapi kalau orang di luar Indonesia mungkin di Inggris, dia bahasanya juga Inggris. Disesuaikan dengan negaranya, dengan umatnya. Tapi tidak akan pernah lari daripada bahasa aslinya, konteksnya. Dia tidak akan ada di situ. Revisi itu yang dimaksud dalam terjemahannya. Nah, sekarang saya katakan begini Pak Alif, kalau Anda itu menjadikan permasalahan kepada terjemahan ini, itu sudah salah besar Pak Alif. Kenapa saya katakan? Baik, saya sampaikan dulu. Ya, saya sampaikan dulu. Jangan terlalu jauh dulu. Loh, justru agama mengatur kita menggunakan bahasa, Pak. Jangan salah. Kalau mau kayak gitu, ini akan bermasalah. Contoh kayak MKC mengatakan Bismi al Yesus. Nah, itu bermasalah itu. Karena apa? Kata itu sudah dipatenkan dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an yang mengenalkan. Nanti kalau kayak gitu, orang mencampur-campur kata. Gitu. Assalamualaikum. Nah, ini belakangan juga lagi digencarkan ini. Assalamualaikum warahmatullahi Yesus katanya. Nah, itu bermasalah. Anda percaya diri dengan bahasa kitab Anda. Makanya tadi saya katakan, kalau kitab Anda originalnya Yunani, ya udah gunakan istilah Yunani. Ketika di dalam bahasa Indonesia mengikuti terjemahannya. Karena peringatan soalnya. Kata saya turun dulu ya, saya pakai akun satunya. Oke, Tapodol Guru Najuma sudah naik ini. Kembalikan tadi. Itu. Ya, jadi gini teman-teman, kan asal permasalahannya itu kenapa kita masih berdebat. Kan kita menginginkan Islam Kristen itu ditiadakan debat. Karena katanya ujung-ujungnya nanti akan berimbas kepada kasus di lapangan gitu. Bukankah solusi yang kita cari? Solusinya, Anda harus legowo gitu bahwa mayoritas penduduk Indonesia itu beragama Islam dan Tuhannya bernama Allah. Tuhan saudara bukan bernama Allah. Kenapa tidak legowo menerima kenyataan? Kembalikan kepada Theos. Kembalikan kepada Theon. Damai kita. Nggak perlu ada dialog. Nabi Isa alaihissalam lahir di... Sabar bukan diatur oleh agama, tapi diatur oleh pemerintah. Sabar Bang, sabar. Akan bicara seperti ini Zuma. Hati-hatilah. Kembali ke topik aja. Topiknya tadi apa? Jangan masalah. Gimana ceritanya? Justru permasalahannya dialog itu terjadi. Enggak. Dengarkan saya Bang. Terjemahan kitab saudara yang lebih tua menggunakan kata masjid, menggunakan kata Ka'bah, menggunakan kata insya Allah. Tapi itu tidak bisa dihapuskan. Aqsa itu nama masjid bukan? Tapi bisa dihilangkan. Aqsa itu nama masjid bukan? Kita nggak sedang berdebat, Bu. Kita sedang mencari solusi. Kita sedang mencari solusi. Bukan mau ngotot-ngototan. Bukan sedang ngotot-ngototan. Ya. Ini kita mencari solusi. Jangan Anda kemudian mencari solusi lalu kemudian memperdebatkan. Ini kita cari masalah. Ya sudah, itu kan adanya di sana bukan di Indonesia. Kita cari yang ada di Indonesia ini sekarang. Kan gitu. Nah, dudukan perkara kitab saudara pada tempat yang sebenarnya. Maka kita akan duduk damai, tidak perlu berdebat. Nabi Isa lahir di bawah pohon kurma. Ya kan? Nah, Yesus lahir di kandang domba. Kan udah selesai di situ. Nah, tidak ada di Indonesia itu masjid Yesus, nggak ada. Yang ada masjid, yang ada gereja Isa Al-Masih. Kok jadinya kok jadinya nyerang pribadi ya Bang ini? Kok nyerang pribadi Anda ini?
Ya, Kemenak itu membuat penafsiran-penafsiran yang diambil dari Tajim maupun Wajid itu menjelaskan tentang Isa itu adalah Yesus. Itu ada Kemenak sendiri di Qur'annya. Tapi kan faktanya di kitab kami tidak ada kata Yesus. Kalau tidak ada kata Yesus, kenapa menggunakan tafsiran yang mengatasnamakan Yesus? Mana dia? Nah, di kitab Anda itu jelas-jelas di situ ada kata Allah. Baik. Di kitab Anda ada nama Rasul, bahkan nama kitab saudara itu namanya Alkitab. Kan kita sedang mencari kenapa kita berdebat. Ya kan? Berdebat ini terjadi karena Kristen tidak percaya diri dengan bahasa kitabnya. Sampai dia harus ke Islam-Islaman. Itu aja persoalannya gitu loh. Zuma, saya belum pernah mendengar ulama ngomong seperti kamu dulu. Karena mereka tidak ikut di dunia debat. Karena dia tidak ikut di dunia debat. Gitu loh, Bang. Bicara seperti itu. Sebelum Al-Quran itu ada. Saya bingung nih, Kak. Ya. Di mana di kitab Anda sebelum Al-Quran ada istilah Allah di mana? Kitab apa? Terbitan tahun berapa? Ayo. Kami tidak mengimani Allah itu nama, tetapi dia sesembahan. Dengan demikian hilangkan dari kitab saudara. Tidak ada masalah kan? Kenapa berat menghilangkan itu? Kami atau kamu yang meniru kamu? Apa kamu? Kalau kami yang meniru berarti kamu punya kitab. Kalau kami yang meniru berarti kamu punya kitab menuliskan kata Allah. Ada nggak? Tunjukkan ke saya. Allah itu dalam artian itu Allah itu dalam artian dalam sesembahan. Itu bukan nama. Siapa? Itu gelar. Iya, sekarang di kitabmu yang menuliskan Allah yang lebih tua dari Al-Quran itu yang mana? Coba tunjukkan. Juma. Kan nangis. Saya kira begini. Kan menangis. Anda ini pintar, Juma. Saya menangis. Anda ini orang yang jenius, tetapi memahami itu saja Anda nggak mengerti. Loh, ini kita sedang mencari kenapa debat ini terjadi. Debat ini terjadi karena Kristen mengambil istilah Al-Quran ke dalam kitabnya. Itu sebabnya debat ini terjadi. Al-Quran kamu belum ada. Buktikan. Al-Quran kamu itu datang, ada itu di abad ke-7. Abad ke-4 itu sudah ada perjanjian. Tunjukkan kitabmu abad ke-4 yang menyebut kata Allah. Tunjukkan. Kalau itu terbukti, mau nggak? Tunjukkan. Mana buktimu? Mana buktimu kitabmu abad ke-4 ada tulisan Allah? Mana? Coba. Mau tanya ke kamu. Kalau itu terbuktikan, mau nggak kata Allah itu dibuang dari kitab Al-Quran kamu? Nggak bisa, karena ori dari kitab saya Allah. Kamu jangan gila. Nah sekarang kamu ada nggak kata Allah di ori kitabmu? Ada nggak kata Allah di ori kitabmu? Ada nggak? Kalau saya bisa buktikan, saya tanya. Mau nggak dihapuskan? Silakan Anda buktikan. Mau nggak dihapus dari kitab kamu? Saya tanya. Saya buktikan. Saya tidak punya kapasitas untuk menghapus, tapi saya akan sampaikan. Omong kosong cuma kamu tuh. Omong kosong kamu tuh. Kok dikik lagi gimana sih? Nggak boleh gitu lah, nggak boleh gitu. Coba kawan buktikan gitu. Ini teman-teman ya, teman-teman menurut KBBI pun kata Allah itu bukan nama sesembahan orang Muslim, ya, bukan. KBBI menjelaskan kata Allah itu adalah nama sesembahan orang dari bahasa Arab, bukan Muslim. Iya, nama sesembahan. Arab itu Sangholik itu. Semuanya mayoritas Muslim. Jadi dijelaskan itu dalam bahasa Jangan disalahartikan. Kami udah jelas dari penerima wahyu mengatakan, contoh di surah Muhammad dikatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Kalian silakan, kita nggak mau menjelaskan yang seperti itu. Karena di sini kita menggunakan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia yang sudah digunakan sebagai serapan bahasa. Oke, sekarang saya tanya, kata Tuhan dalam KBBI apa? Kata Tuhan. Sebentar. Tuhan dalam KBBI apa? Sendiri, ya dari zaman di mana Arab itu berkuasa dan bahasa itu menjadi bahasa utama di Indonesia, hampir keseluruhan ya bisa dikatakan bahasa itu campuran dan terbanyak memang dari Arab. Makanya kami Indonesia juga menggunakan bahasa yang memang dari Arab ini. Kami gunakan itu. Karena ini enggak, kalau mau pakai KBBI, coba kata Tuhan itu apa dalam definisinya KBBI coba. Ya silakan, kalau KBBI menurut etimologi terminologi sebelum digunakan sebagai bahasa serapan itu memiliki arti yang digunakan untuk menyebut karena gelar keilahian Yesus Kristus. Nah itu dia, kalian itu merubah-rubah sendiri karena orang Kristen sendiri. Masalahnya ini ada di begini. populer gereja tahun itu memang gereja sendiri yang sebelum digunakan sebagai bahasa serapan di Indonesia. Bang, kalian sendiri mengatakan bahwa tidak ada Allah selain Tuhan. Benar nggak orang-orang Kristen bilang begitu? Tidak ada Allah selain Tuhan. Karena di sini kita mengikut budaya di mana Tuhan ini sendiri sebenarnya adalah salinan dari nama yang tidak pernah diucap oleh orang Yahudi. Makanya kami Indonesia Anda barusan menggunakan standar KBBI. Ini sudah menyalahi. Kata Allah itu jelas nama sesembahan. Ia dikenalkan di bangsa Arab. Karena Nabi kami menggunakan bahasa Arab. Anda sebentar Bang. Anda ini ngasih tahu tapi menyesatkan masalahnya. Anda menyesatkan.
teman-teman yang punya menyesatkan. Alkitab tercetak ya, yang punya Alkitab tercetak Barusan di situ. Anda menggunakan kata Iya, KBBI, tetapi begitu saya tanya Anda tidak mau menggunakan KBBI lagi. Kan bingung jadinya. Kamu tahu nggak kenapa Alkitab itu mengatakan ada kata Bapa? Kamu nggak tahu kan? Ah, ini kemana lagi nih? Loh, biar kamu tahu, pengenalan Tuhan itu adalah Bapa, Anak, dan Putra. Kata Allah itu adalah merunuk kepada sesuatu yang disamakan dalam penerjemahan ke Indonesia. Sesuatu sesembahan, nama sesembahan. Yang kadang-kadang saya bingung lihat kamu. Iya. Keberatan kamu di mana? Nama dikatakan, Bapa nama yang sesembahan dengar yang kata disembah, saya dulu. yang dikenalkan oleh orang Dengar dulu Arab. saya. Melakukan kehendak Bapa. Sudah jelas kok bahasanya seperti itu. Sekarang protes kamu Lah apa? ini Saya yang heran sedang kamu. kita bahas. Ya udah kalau Bapak Makanya aja saya jangan bilang ada tadi. kata Allah kalau gitu. Kenapa kamu keberatan? Saya itu orang Loh, Indonesia ini juga. sudah disalahi maknanya. Tadi sudah dibahas. Loh, Tadi itu Anda larikan ke namanya agama, KBBI. bro. Agama itu Tadi sama dilarikan ke Allah. KBBI. bukan Giliran nama. saya tanya kata Tuhan KBBI, Anda tidak mau. Makanya. Allah di dalam Alkitab itu bukan nama, melainkan sesembahan atau ilah. Nah, kalau Dan ilah sebelum ilah Islam aja, pakai Bang. kata Kalau ilah ilah, saya sepakat. Kalau ilah saya sepakat. Jangan kata Allah. Al-ilah itu sudah dipakai jauh sebelum Islam ada. Nah, al-ilah saya sudah al-ilah aja yang dipakai. Itu dalam kaidah bahasa. Iya, tapi kalau Allah itu jelas sang nama itu. Siapa yang mengatakan jelas beda? Kami menggunakan kata Allah, tetapi tidak ada kata SWT. Pahami itu. Oh, kalau SWT Allah itu sang maha suci dan maha tinggi. Berarti Tuhan kalian itu tidak maha suci dan maha tinggi. Silakan. Jangan pakai kata Allah. Saya Pakai aja. Bang Ali. Arti SWT Bang Ali. Mau dibawa kemana coba ini? Mau dibawa kemana? Gini Bang Ali ya. Dengan Kalau agama. merasa Bang Ali bilang, gini aja Bang Ali, kalau merasa bahwa dari Muslim mengklaim bahwa itu Allah itu adalah ambil dari Al-Quran, karena sekalipun itu LHI itu berdiri di warga negara Indonesia, tapi Alkitab ini punya otoritas. Nah, mau tahu dia punya otoritas? Kirimkan tembusan dari ahli ulamanya kalian, kirim surat tembusan kepada orang yang ahli Alkitab di sana, Oke. agar Allah itu tidak dipakai, supaya Oke. tidak merunuk kemana-mana. Kalau di Oke. sini, Pak, LHI itu tidak punya wewenang, dia punya wewenang hanya berdasar aturan ini pakai kamus besar Indonesia punya, tapi terkait masalah runut otoritas Alkitab Kamus besar kemana? bahasa Indonesia jelas berbeda dengan kaidah yang ada Ya di Bang LAI. Ali, maksudnya saya, Nah, terus kalau kedua merasa begini, ada Pak. keberatan, nggak usah kita yang orang biasa, ahli ulamanya aja kirim ke pusat sana, kemana Bang? Nah, yang Hal pakai bahasa seperti Ibrani ini, itu. mungkin Bapak kurang informasi. Hal seperti itu udah sering dilakukan orang Kristen Nah, sendiri. kalau bilang Bapak banyak kurang yang tidak informasi suka gini akan Pak, menggunakan justru kata ada yang Allah. orang ini Pak, Kami orang sering itu diskusi. belum bisa diasakan. Karena Pak, Karena nanti terus kalau terang dirubah, saja. bahkan akan banyak yang terguncang orang Kristen. Tuhannya berubah lagi namanya. Aduh, Pak. Ya coba Pak. minimal kembalikan ke bahasa original. Gini ya Bang Ali ya, Kembalikan ke kamu bahasa bilang orang original, Kristen itu berani tergoda nggak? Pak. Muslim Kembalikan mau ke buat bahasa tuan begitu original, besar berani saja, nggak? kita Kristen tidak pernah ada goyang iman gitu loh. Tuan sudah berteriak begitu besar, kita nggak pernah goyang iman kita. Apalagi hanya mau untuk merubahkan satu kosakata yang ada di situ. Ya coba Itu kan buktikan pikiran dong, buktikan, pikiran buktikan. konyol, nggak begitu Pak. Buktikan. Ini ya, ini ya. Kenapa Kawan kamu ya? Kristen. Ini mungkin saya perlu kasih tahu nih. Mungkin Anda tidak baca. Contoh ya, Sabar, contoh Ali. nih. Kami orang Sejarah Kristen di itu tidak awal-awal seperti iman kamu, itu jelas yang tadi sudah sedikit-sedikit dikatakan. berubah. Sahabat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersama-sama telah menyaksikan serta menyimak keberlangsungan diskusi atau debat yang sangat menarik dari antara para debaters atau apologet Kristen dan juga bersama dengan Ustadz Suma. Dan kita melihat bagaimana Ustadz Suma mendapatkan serangan bertubi-tubi dengan pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan dari para debaters ini mengenai isi Alkitab. Karena apa? Karena Ustadz Suma sendiri mengklaim dirinya bahwa dia merupakan seorang yang ahli Alkitab. Dalam artian dia mengerti seluruh isi Alkitab. Padahal kita tahu bahwa Ustadz Suma ini hanya mencomot-comot ayat, kemudian dia tafsirkan sesuai dengan pemikirannya sendiri, dan dia gunakan hal itu untuk menyerang iman kekristenan. Hal ini yang lucu bagi kita. Karena apa? Karena tidak mungkinlah seorang Ustadz Suma yang tidak berkeyakinan kepada Alkitab itu sendiri, dia memiliki pemahaman yang baik tentang Alkitab, karena cara dia mentafsirkannya sudah salah, dan juga pastinya dia tidak mengerti bahasa aslinya, bagaimana cara mentafsirkan Alkitab, dan banyak lain hal yang mengenai isi Alkitab itu sendiri. Sehingga hal ini membuat para debaters atau apologet Kristen terus melontarkan pertanyaan guna untuk melihat sejauh mana Ustadz Suma ini betul-betul atau sungguh-sungguh mengerti atau memahami isi Alkitab secara keseluruhan. Tetapi kita melihat bagaimana ternyata Ustadz Suma memang tidak punya pemahaman yang baik, bahkan juga dia tidak mengerti sama sekali tentang isi Alkitab. Karena selama ini kalau kita melihat dia hanya terus berusaha ingin menyerang iman kekristenan dengan ayat-ayat Alkitab yang dia comot-comot per ayat bukan per pasal, dan hal itu dia jadikan untuk sebagai alat serangan untuk iman kekristenan seperti itu. Dan ya, inilah yang sering terjadi di dalam diskusi atau debat ketika ada Ustadz Suma di dalamnya.
Karena apa? Karena Ustadz Zuma ini memang rentang sekali ingin selalu membahas iman kekristenan, tapi dia sendiri tidak mengerti dan memahami. Padahal kalau Ustadz Zuma mau lebih mengerti, memahami tentang konsep keselamatan, tentang ketuhanan Yesus Kristus itu sendiri, dia harus belajar banyak, lebih banyak lagi tentang Alkitab dari awal hingga pada akhir, supaya dia mengerti bagaimana konsep karya keselamatan yang telah disediakan oleh Allah, diberikan oleh Allah bagi kita manusia yang berdosa. Akan tetapi kita terus berdoa supaya Ustadz Zuma ini bisa dibukakan hatinya, sehingga ketika kebenaran itu disampaikan kepadanya, dia boleh menerima dan dia boleh melihat kasih Kristus yang nyata dan luar biasa yang dinyatakan bagi kehidupan manusia yang berdosa. Sekian video kita di hari ini, sampai berjumpa di video kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.